Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita kembali di channel Binter Messi Channel. Ini adalah dialog antara Bapak Karya dengan Pak Gimin tentang keris. Nah, oke, kita mulai dengan Pak Gimin bertanya pada Pak Karya tentang keris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini mengganggu, saya mau nanya seputaran masalah keris. Kalau orang Jawa dulu bisa dibilang pusaka. Memang ini termasuk adat lah. Keris ini memang udah dari sononya. Bagaimana Abah menanggapi keris ini dari Jawa ini? Sudut pandang dari agama ini seperti apa kalau keris itu? Gimana? Ini kalau menurut Eyang gitu ya, keris itu sebenarnya senjata yang zaman dulu itu sangat istimewa, karena memang cara pembuatannya aja itu memerlukan waktu ya, dan orang yang membuatnya juga, si empunya ini, dia harus berpuasa. Jadi enggak sembarangan dia membuat sebuah senjata pesanan para raja gitu. Jadi ketika dari sejarahnya Ken Arok Singosari itu, dia bilang kepada Empu Gandring, tolong buatkan saya sebuah keris, kata dia. Nah, karena untuk istilahnya putra mahkota ini, jadi dia kalau bikin keris itu enggak istilahnya diketok-ketok kayak zaman sekarang. Zaman sekarang itu memang bikin keris 1000 juga ada mesinnya jadi. Kenapa ya? Karena beda kalau keris yang zaman dulu intisarinya gitu kan. Nah, sedangkan yang sekarang ini mereka itu kalau di agama dikasih suruh belajar syariat gitu, kayak ngaji Quran, terus hukum-hukum fikih gitu kan. Nah, dalil, terus kalau kata kita hadis gitu. Nah, jadi ketika sekarang itu anak-anak sekarang itu diperkenalkan dengan keris itu seolah-olah kayak yang takut. Wah, ini keris ada hantunya, wah ini keris ada setannya, ada jinnya gitu. Nah, kalau menurut saya hal-hal seperti itu jangan dibesar-besarkan. Kenapa? Karena ini keris, contohnya ini ya. Nah, ini ya. Nah, contohnya keris ini. Ini kan benda. Ini benda. Secara ini juga nggak bisa dipungkiri. Ini benda. Ini benda buatan manusia. Buatan manusia juga, cuma ketika yang dulu itu yang kalau kata kita ini kan dari kerajaan Mataram ya, dia membuat sebuah senjata itu nggak asal-asalan. Gimana caranya supaya senjata ini jadi istimewa? Memang diperuntukkan ini keris raja, ini keris punggawa, ini keris panglima gitu kan, sampai susunan istilahnya jabatan juga ada pamornya itu senjata itu gitu. Nah, yang paling berkesan itu keris dari kerajaan Majapahit. Nah, itu sampai sekarang itu dimuseumkan. Sebagian senjata-senjata yang ampuh kita malah banyak di keluar negeri dijual. Nah, disinilah kecolongannya kita gitu. Nah, kalau dari sudut agama ya, karena ini salah persepsi orang tua dulu, dia itu ngajinya itu karena ngambil ciknya itu istilahnya acinya, kayak kejawen. Nah, kejawen itu dia ngambil acinya, ngambil intisarinya. Ibaratnya kalau agama itu yang penting dia berbuat baik gitu kan, nolong ke sesama manusia, dianya selalu cinta kepada makhluk ciptaan, gak mau merusak alam itu.
Nah, cuma karena banyak dipelintir-pelintirin benda pusaka itu, contohnya kopi pahit, kopi manis. Nah sebenarnya kalau diceritain rasa dari kopi pahit, kopi manis itu sebenarnya kalau kata saya itu ngaji orang tua yang ilmunya udah main hakikat dia. Jadi kalau anak muda sekarang cukup ini dirawat, kenapa dimandiin pakai air jeruk, dimandiin pakai jeruk nipis, dimandiin pakai air kelapa supaya bersih karatnya, tidak berkarat dan tidak hancur gitu. Semakin tua kan keris ini aja udah ratusan tahun umurnya, bukan setahun 2 tahun, ini keris udah ratusan tahun, mungkin dari abad keberapa gitu. Nah ini ya, makanya sekali lagi kalau saya orangnya, selama kita nyembah Allah, semua benda apapun di muka bumi itu cuma syariat, hakikatnya mah semuanya kepada Allah. Jadi kalau kita ibaratnya alat dari sini, kita pengen ke Jakarta, kalau kita jalan kaki capek, kalau kita naik mobil kan cepet. Nah nyampe ke Jakarta, apakah mobilnya kita sembahkan? Tidak. Mobil ngapain kita sembah, itu mah alat. Sama dengan ini, ketika dia perang, gimana masa ngebunuh Belanda ditonjok, ini kagak mati Belanda. Dia pakai racun sama itunya, sama si empunya. Ada yang ngambil bahannya itu dari apa disebutnya gigi petir. Nah saking pengen hebatnya senjata itu gitu ya. Nah jadi kalau kata saya, selama kita tidak menyembah kepada benda ini gitu ya, ini kita punya nih benda ini gitu kan, ini untuk silsilah supaya kita jangan kehilangan jati dirinya kita sendiri. Mas Jimin orang Jawa, tapi si nggak punya ciri. Nah kalau kita misalnya saya turunan Majapahit, mana cirinya kata orang luar gitu, nih senjata dulu kakek saya yang saya ya, udah begitu doang. Jadi jangan sampai ini benda ini hilang dari peradaban gitu. Ini suatu kebanggaan Indonesia bahwa dulu Indonesia itu bisa merajai, istilahnya memenangkan sebuah peperangan hanya dengan sebuah keris gitu. Kenapa? Pemimpin-pemimpinnya Jenderal Sudirman ada kerisnya dibawa-bawa sama dia. Imam Bonjol bawa keris, sampai Sunan juga pada punya keris gitu. Kalau kata saya ini haram atau segala macam yang haram itu, jangankan keris ini gitu kan. Kita sekarang nyembah golok aja haram, nggak boleh. Sehebat apapun itu golok bisa terbang atau golok apa ya nggak boleh disembah. Sama dengan ini. Jadi keris ini hanya ciri sekarang mah, dulu senjata yang paling hebat, yang paling ampuh karena diberi, yang membuatnya dengan berpuasa, dia sampai ibaratnya energi power dia dimasukkan ke dalam keris ini. Hasil puasa tirakat dia mati geni itu dimasukkan ke sini. Ada yang masukin jadinya naga, disebut naga geni. Ada keris sangkelat, ada keris sostro, naga sostro. Nah itu sebenarnya energi si empunya ini ketika dia bermunajat kepada yang maha kuasa gitu, dia minta diberikan sebuah kekuatan yang luar biasa supaya senjata dia itu bisa dipegang oleh seorang raja nantinya. Kenapa? Kalau raja ya masa ia kalah sama pemberontak apa sama ilmunya kalah sama bawahannya, kan nggak mungkin. Nah disinilah terjadi, cukup diginiin Belanda lari semua, ketakutan karena keluar energi yang begitu besar yang dahsyat dari keris ini. Dan jangan disalahin orang tua dulu bikin keris, disalahin. Kenapa? Misalkannya satin, bukannya satin tujuan orang tua mah bikin keris untuk supaya Indonesia merdeka. Kita mempertahankan lah. Pokoknya mah sekarang yang penting kalau kata saya, bagaimana cara kita, cara pandang kita jangan sempit, harus luas. Kalau menurut saya kalau masalah keris mah silahkan saja,
selama dia tidak menyembah benda ini. Kalau dia buat koleksi atau dia juga untuk melestarikan seni pembuatan benda-benda kuno zaman dulu supaya jangan punah, nah, itu tidak masalah. Contohnya Candi Borobudur. Kalau kita mau musyrikin aja Candi Borobudur. Banyak orang main ke situ. Benar, itu kan dulu tempat ibadahnya orang-orang nyembah patung. Tapi kan dia lestarikan. Selama kita nyembahnya tetap ke Allah, ini sebagai cagar budaya. Berarti intinya mau kita punya apapun ya Tauhidnya, la ilaha illallahnya harus benar-benar ajeg. Nah, kalau kita sudah ajeg la ilaha illallahnya, kita di rumah mau miara anjing, kan yang penting juga anjingnya mah nggak dosa, makhluk Allah, ciptaan Allah. Yang nggak boleh, jangan makan daging anjing, jangan kena hidung anjing, itu najis. Kalau kena harus dicuci pakai tanah, 7 diusap. Nggak bisa pakai sabun, nggak hilang najis itu. Beda najis sama kotoran beda. Kalau najis walaupun udah dicuci sama sabun kelihatannya bersih, tapi najisnya belum hilang. Kenapa sih harus pakai tanah? Atau manusia kan diciptakan dari tanah, makanya dibersihin lagi pakai tanah. Nanti juga kembalinya ke tanah lagi. Nah, banyaknya emang ada yang dari ikan, dari mana daging, tapi kan banyaknya dari hasil tanah. Itu kalau menurut saya masalah keris. Sebab saya nggak mau ngelebar kemana-mana, untuk menjelaskan keris saja dulu. Nah, satu supaya nggak melebar gitu.